Batam TV, Inspirasi Kepri. Dalam hitungan hari, Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan akan mengumumkan nama-nama calon wakil rakyat yang akan bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Meski belum ditetapkan sebagai calon, semangat dan kerja maksimal telah dilakukan bakal calon dan partai pengusung. Secara terjadwal mereka menyapa masyarakat pemilih, mencoba memikat dan mendapat simpati untuk dipilih pada saatnya nanti. Dengan mengangkat tema gairah menuju parlemen, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir 4 narasumber. Yang pertama ada Kojelvintan SHMH, bakal calon legislatif DPRD Kota Batam. Selamat siang Kojelvin. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Udin Pesihaloho SH, bakal calon legislatif DPRD Kota Batam. Selamat siang Bang Udin. Selamat siang kembali. Selamat siang pada pemirsa Batam TV. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat dong. Masih semangat. Harus. Ya. Dan selanjutnya ada Pak Bosar Hasibuan SEMAK selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Batam. Selamat siang Bang Bosar. Selamat siang Mbak Putri dan selamat siang buat pemirsa Batam TV. Sehat juga tentunya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Pak Fitrianto ST selaku bakal calon legislatif DPRD Provinsi Kepri. Selamat siang Mas Fitrianto. Selamat siang Mbak Putri dan selamat siang kepada redaksi Batam TV tentunya. Ya, sehat juga Mas Fitrianto. Sehat. Alhamdulillah. Sepertinya sudah terlihat ya semangat untuk nantinya bisa bertarung di 2024 nih dari ketiga bakal calon legislatif kita ini. Betul begitu Bang Udin? Masih semangat terus ya? Semangat. Iya, iya. Mungkin saya yang pertama ingin ke Bang Bosar nih. Baik. Yang pertama mungkin saya ingin mengkonfirmasikan kepada Bang Bosar sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam PKPU tanggal 4 November nanti benar ya pengumuman daftar calon tetap untuk legislatif. Benar. Benar. Pengumumannya tanggal 4 November nanti besok. Oke. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Ya, sebelum lebih jauh mungkin saya ingin merimain apa kemarin syarat sehingga seorang dapat didaftarkan oleh parpol sebagai bakal calon legislatif, Bang Bosar. Baik, sebelumnya saya mulai boleh nggak perkenalkan kembali? Boleh. Baik, pemirsa Batam TV, perkenalkan nama saya Bosar Hasibuan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kota Batam. Sebelum saya memulai kata, saya izinkan berpantun ya, karena ini Boleh. negeri Melayu, saya kira ini penting ya. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, pulau wisata budaya diwarisi. Mari bersama kepalkan tangan, satukan semangat, wujudkan pemilu yang demokratis. Nah. Luar biasa. Satu saja. Iya, satu Satu saja. saja, oke. Boleh langsung dijawab dari pertanyaannya, silakan. Bang Baik, Bosar. sebenarnya tahapan pencalonan ini sudah sangat panjang ya. Dimulai dari 24 April kemarin sampai hari ini ya, 24 April kemarin kita mengumumkan pendaftaran bakal calon legislatif ya. Lalu kemudian pengumuman DCS itu tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus kemarin. Lalu kita sekarang masuk ke tahapan penyusunan DCT ya, lalu besok insya Allah kita akan menetapkan DCT dan di tanggal 4-nya kita akan mengumumkan DCT. Dalam prosesnya memang sangat panjang ya. Yang pertama dalam masa perbaikan itu ada sebanyak 819 bakal calon legislatif
Namun di dalam proses verifikasi administrasi ya hingga hari ini menuju ke penetapan DCT itu totalnya sebanyak 733 orang yang akan memperebutkan kursi di DPRD Kota Batam yang jumlahnya 50 kursi. 50 kursi. 700 ya. Luar biasa. Iya. Tapi khusus mungkin untuk KPU Batam sendiri, kemarin berapa banyak sih bacalek yang perlu adanya perbaikan persyaratan sebelum akhirnya nanti diumumkan sebagai DCT? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu sebanyak 819. Namun yang sudah memenuhi syarat itu sampai hari ini untuk ditetapkan itu sebanyak 733 bakal calon legislatif. Nah, seperti itu. Tapi dalam masa DCS ini bakal calon bisa saja kan digantikan dalam masa DCS ya? Kalau sudah penyusunan dia... DCT ini tidak bisa lagi pada saat pencermatan DCT itu masih bisa diganti seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Hal itu disebabkan karena beberapa prosedur yang memang mungkin menyalahi aturan dan lain sebagainya. Aturan-aturan apa yang bisa menggugurkan bacalek yang tadinya sudah ada di proses pencalonan tadi sampai akhirnya harus ya seperti meninggal dunia ya, terus lalu terpidana, ini juga bisa menggugurkan bakal calon legislatif itu sendiri. Oke, tapi untuk saat ini sudah detik-detik menuju pengumuman DCT, persiapan apa saja sih yang dilakukan oleh KPU? Ya tentunya kita terus melakukan koordinasi ke LO partai politik dan partai-partai politik ya terkait dengan hal-hal yang harus dipersiapkan bakal calon legislatif itu. Ya salah satunya juga hari ini kita juga berkoordinasi dengan para LO partai politik untuk menetapkan dummy ya yang nanti akan dicetak sebagai surat suara ya. Tentu kita akan mensinkronkan nama-nama bakal calon legislatif tersebut, jangan sampai salah nama seperti itu. Artinya persiapan sudah berapa persen? Ya insya Allah sudah 99% lah. Tinggal menetapkan saja. Oke, siap. Itu untuk meriman ya pemirsa, tentunya nanti di segmen selanjutnya kita akan langsung ngobrol untuk melihat persiapannya sejauh mana nih bacalek-bacalek yang nantinya akan bertarung di tahun 2024 mendatang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Di segmen kedua ini saya mungkin ingin yang pertama ingin ke Bang Udin dulu. Bang Udin, pemilu 2024 nanti sudah periode keberapa? Saya sudah masuk yang keempat. Sudah masuk yang keempat ya. Artinya Jadi, sudah banyak sudah sekali. 3 periode yang saya jalani. Sudah tergambar seperti apa nanti strategi dan ininya sudah biasa lah ya berarti. Udah biasa aja deh. Sudah biasa. Oke, tapi Bapak sudah duduk di DPRD. Menurut Bapak itu enak nggak sih? Ya tentu ada satu kepuasan tersendiri ya. Artinya begini, yang pertama itu link kita itu ada gitu ya. Artinya kita mau misalnya nih ada masyarakat yang minta bantu ke kita gitu ya. Kayak saya ya di Komisi 4 ya. Jadi saya di 3 periode ini 12 tahun setengah nanti sampai habis masa jabatan saya di Komisi 4. Jadi di Komisi 4 itu kebetulan kan ini berhubungan langsung nih dengan masyarakat. Kita di bidang Kesra, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, ya, tenaga kerja. Nah ini kan yang sehari-hari nih terus gitu ya, yang kita hadapi. Jadi menurut saya begini ya, contoh misalnya ada yang sakit atau apa gitu, kita bisa langsung, ya misalnya kita bisa komunikasi ke pihak rumah sakit yang lewat direkturnya ya. Contoh kalau misalnya di RSUD kita minta tolong ada perhatian untuk pasien yang bersangkutan gitu. Apalagi misalnya masyarakat tuh dari kalangan yang kurang mampu gitu. Sekarang ini sih sudah cukup enak ya. Artinya sudah ada BPJS ya. Kalau misalnya dia nggak ada BPJS-nya atau mungkin dia tertunggak, ada Jamkesda kita gitu. Jadi kita tinggal komunikasi saja meskipun syarat-syaratnya itu mulai dari tingkat RT dan RW gitu, surat keterangannya gitu. Jadi yang pasti kita linknya lebih bagus lah untuk komunikasi ke instansi terkait. Artinya sepertinya lebih banyak enaknya ya Bang? Kalau enaknya sih kalau memang untuk pengabdian itu pasti kita harus menikmati ya. Artinya ini kan pelayanan sebenarnya ya. Kalau kita menikmati itu ya enjoy, enak aja, nggak ada masalah saya rasa. Tapi mungkin saya nggak sampaikan juga apa sakitnya gitu ya. Karena masyarakat bisa saja menganggap seorang anggota DPRD itu Superman gitu. Artinya yang serba bisa gitu. Contoh misalnya saya di Komisi 4 yang membidangi Kesra. Kalau misalnya ditanya ke saya ketika kita reses misalnya ya, ditanya nih, Pak gimana dengan status lahan kami? Saya jawab apa? Karena itu memang bukan domain saya, bukannya ini saya, bagian kami untuk menjawab itu gitu. Nah jadi ada saja sih sebenarnya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang kami itu mungkin ya tidak bisa kami menjawab atau memberikan jawaban yang memuaskan bagi mereka. Tapi kita harus bisa memberikan satu ketenangan kepada mereka, bagaimana mereka itu merasa nyaman, tahu dia punya seorang anggota DPRD yang demikian gitu. Apalagi yang mewakili daripada dapil saya sendiri gitu, contohnya dari dapil 2 gitu. Oke.
Tapi jika tidak keberatan ya Bang Udin ya, berapa sih gaji pokok dan tunjangan sebagai anggota DPRD ini? Kalau di DPRD itu sebetulnya ya saya lihat ya banyak sih yang melebih-lebihkan gitu ya, melebih-lebihkan. Makanya saya kadang-kadang bingung aja gitu. Bingungnya begini, kok dengan gaji sekian ini bisa ya maaf nih ya, artinya mungkin ada yang melakukan politik uang atau apa gitu pada saat akan mencapai atau mengejar jabatan itu gitu. Saya bingung dan saya jujur saya katakan 3 periode yang sudah saya lewati saya nggak dengan melakukan cara demikian gitu. Kalau misalnya masyarakat menanyakan, loh jadi Pak Udin ini apa nggak ada kos politik? Ada. Tapi kos politik itu bukan berarti ketika kita akan maju di sana kita gempur gitu loh. Itu cara yang salah menurut saya gitu. Karena saya misalnya waktu saya mencalonkan diri di tahun 2009, saya di tahun 2005 sudah bekerja gitu. Jadi waktu yang panjang menurut saya untuk bekerja dan kosnya juga nggak begitu tinggi karena ada hal-hal yang patut kita lakukan yang mengundang simpati masyarakat. Contoh misalnya ketika ada yang meninggal dunia kita melayat ya. Kita datang, ya mungkin seperti saya juga menyiapkan ambulans, ya ambulans untuk mobil jenazah dan itu sudah 15 tahun memang saya siapkan. Jadi jauh-jauh hari sebelum Dewan saya sudah siapkan. Nah itu biayanya kan nggak tinggi. Artinya mungkin kita datang melayat, kita buat amplop sebagai pengganti krans bunga. Saya rasa itu nggak seberapa kan. Tapi dia merasa apa namanya ya, kita yang pasti kita datang memberi penghiburan ya, menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, tapi dia pasti merasa gitu loh, artinya hatinya terenyuh, loh ini bapak ini kok nggak ada apa-apa, bukan karena ada maunya saya datang gitu, tapi memang kita menanam, itulah investasi kita di dalam apa namanya untuk mencapai ke lembaga legislatif itu gitu. Oke, siap. Untuk kok Jelvin dan juga Mas Fitrianto, sebelumnya sudah mencalonkan sebagai legislatif? Belum. Saya baru pemula. Baru pemula. Artinya kan legislatif itu tidak hanya menarik suara, tidak hanya mencari suara, tapi harus berani untuk bersuara. Ya. Mungkin dari Ko Jelvin dulu, apa sih yang dicari dari menjadi wakil rakyat ini? Kalau saya pribadi, saya ingin lebih banyak membantu masyarakat ya. Karena satu tidak terlepas dari orang tua. Karena selama ini dari orang tua di periode pertama itu selalu saja ada aja hal-hal yang seharusnya sudah buntu, beliau bisa bantu. Dari situ muncul ada ketertarikan. Kok bisa gitu? Apakah emang sampai di situ kita bisa bantu orang? Apakah kita bisa mendobrak segalanya untuk membantu seseorang? Ternyata bisa gitu loh. Jadi Dewan itu bisa mewakili masyarakatnya, mewakili rakyatnya untuk membantu hal-hal yang mungkin dia mengurus pribadi sudah buntu, nah kita bisa suarakannya. Kalau saya pribadi, ya saya lebih ingin lah untuk membantu masyarakat. Kenapa saya mencalonkan diri? Artinya bercermin dengan sosok ayahanda? Pastinya setiap anak, terutama anak laki-laki ya, makanya ada orang bilang father is every son hero. Father is every daughter first love. Jadi sosok ayah lah yang menjadi pahlawan setiap anak laki-laki. Menurut saya, ayah saya lah yang menjadi satu panutan, role model, pahlawan saya. Oke. Mas Fitrianto, apa sih yang dicari dari menjadi wakil rakyat ini? Mbak Putri, motivasi saya salah satunya izin karena saya tuh aktif di organisasi sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan keagamaan. Sosial kemasyarakatannya saya salah satunya aktif step by step di organisasi sosial itu dari ketua Paguyuban Magelang. Kebetulan saya orang Magelang, saya ketua Paguyuban Magelang. Terus berikutnya saya naik dari ketua paguyuban kota ataupun kabupaten naik ke paguyuban provinsi, yaitu di Forkom Sejateng Batam. Saya kebetulan wakil ketua umumnya ketua DPRD Batam, Mas Nuryanto ketua umumnya.
Nah, terus berkaitan dengan organisasi keagamaan, kebetulan saya juga aktif di NU. Jadi sebenarnya motivasi saya, dorongan saya awalnya itu dari Kiai NU, dari jamaah NU untuk sebagai wakil dari kader NU. Kebetulan saya domisilinya di Batam Kota, saya juga di Banser Batam Kota, jadi didorong untuk sebagai wakil dari kader NU Batam Kota tentunya. Nah, mudah-mudahan diberi kelancaran, mohon doanya. Oke. Artinya yang dilihat atau mungkin yang dibutuhkan oleh Kepri sendiri apa sih yang nantinya akan menjadi modal Mas Fitrianto maju sebagai wakil rakyat? Oke, jadi dengan background saya selama ini di organisasi sosial keagamaan itu salah satu motivasi saya, motor penggerak saya, inti saya di situ. Karena saya sudah bergerak di organisasi sosial ini sudah 20 tahun. 20 tahun dan ada hal-hal tertentu sebagai kita ketua paguyuban ini ada sesuatu hal yang kadang kita juga tidak bisa berbuat kepada masyarakat karena tentunya berkaitan dengan paguyuban tidak ada kata lain selain hal sosial, mengurusin orang terlantar, orang meninggal tidak ada keluarganya, orang sakit nggak punya BPJS kita juga membantu dan panjang lebar berkaitan hukum. Kebetulan ini saya juga lagi mendampingin Ustadz yang kemarin mungkin viral ya, ada Ustadz di Batam Kota yang kena bacok itu ya kita dampingin secara hukum dari Banser. Nah, ini sebentar lagi proses di pengadilan tentunya. Oke, artinya lebih ke sosial itu yang Betul. tadi disampaikan. Betul. Oke, Ko Jalvin, modal Anda ini apa sih untuk menuju ke parlemen? Modal maksudnya dalam segi materi atau? Materi, mungkin materi dulu. Kalau untuk sisi materi ya kalau pastinya dana ya. Dana untuk saat ini yang sudah dipersiapkan ya sekitar dan juga termasuk yang sudah dihabiskan. Itu mungkin sekitar 200-an juta lah, sekitar segitu. Itu mulai dari kapan tuh? Untuk Itu sudah saya mulai sosialisasi lah, mulai memasang spanduk perkenalan diri ya. Itu dari tahun 2019 akhir. 20 awal atau 19 akhir, sekitar segitu, tahun segitu. Oke. Sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan lah, sudah cukup lama perjalanannya. Oke. Bang Udin. Bang Udin kayaknya yang paling enak ini. Sosialisasi bisa dibungkus menjadi reses gitu kan untuk sekalian gitu. Iya nggak Bang Udin? Ya, tapi kan bukan saya saja yang reses ya. Ada 50 anggota DPRD yang reses. Karena reses itu merupakan satu kewajiban kami sebenarnya dari DPRD, anggota DPRD itu untuk turun ke masyarakat. Dan itu kan 3 kali ya dalam setahun. Nah, memang ya harus kita akui ada nggak kelebihannya yang incumbent? Tentu saja ada, ya tentu saja ada. Kenapa? Misalnya kalau untuk caleg-caleg yang baru, mereka bisa saja kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat, ya. Nah, karena ini memang bukan satu pekerjaan yang mudah. Nah, kemudian kalau bagi kami itu kan kita bisa lewat kecamatan misalnya, lewat kelurahan, atau nanti kelurahan yang akan sampaikan ke ketua-ketua RW. Tapi saya ya, sepanjang yang saya jalani itu, biasanya ketua RT atau ketua RW yang menghubungi ke staf saya atau tim saya, baik dari dulu ya, bukan sekarang ini aja, minta kalau bisa Pak Udin lah datang reses ke tempat kami gitu. Nah memang kita juga agak selektif lah, nggak semua memang bisa kita jalani, karena reses itu 6 titik di dalam 1 kali reses, artinya dalam 1 tahun itu kami hanya bisa turun itu 18 titik. Nah kita bisa bayangkan berapa RT yang ada di satu kecamatan, RT loh, ya. Nah, itu, jadi ya itulah kelebihannya memang kita bisa ngomong. Tapi, nah ini ada tapinya juga nih. Ketika kami reses, ya, kita nggak bisa wujudkan apa yang menjadi permintaan masyarakat itu. Itu akan menjadi catatan buruk buat mereka ketika kita datang kembali ke mereka gitu. Artinya pada saat-saat seperti sekarang ini misalnya kita mau datang kembali,
Nah, mereka akan menagih janji yang sudah pernah kita sampaikan ke mereka gitu. Contoh misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur misalnya seperti jalan, saluran atau posyandu serbaguna, ya, lapangan olahraga. Ya kebetulan memang saya sih agak getol yang begitu-gitu itu selalu saya catatkan sehingga di dalam setiap penganggaran, ya kebetulan juga saya memang di badan anggaran dan kami anggota DPRD ini dibekali dengan dana alokasi pokir ya. Pokir, jadi kita bisa realisasikan gitu. Bisa kita realisasikan meski seperti yang saya sampaikan tadi dengan catatan itu cukup selektif. Artinya kita harus pikirkan lokasi atau daerah yang akan kita bangun tersebut tidak bermasalah lahannya. Karena banyak yang seperti itu. Ketika kita sudah alokasikan anggaran, ternyata lahannya itu misalnya nih lahan yang bermasalah atau coupling orang atau apa gitu. Jadi kita nggak mau ada masalah. Nah, jadi itu cukup kita inikan gitu. Oke, tadi Ko Jalvin sudah mengeluarkan lah ibaratnya untuk mengenalkan diri, terus Bang Udin juga sudah melakukan berbagai sosialisasi gitu kan. Mas Fitrianto, sejauh ini sudah seperti apa? Iya, kalau berkaitan dengan sosialisasi seperti tadi udah saya ulas, kebetulan saya aktif di organisasi sosial. Jadi saya melakukan hal ini bukan tiba-tiba langsung karena mau nyalek, tidak ya. Jadi saya udah 20 tahun di organisasi sosial. Salah satunya kadang kami penggalangan dana musibah bukan di Batam aja kami lakukan. Musibah Palu, Donggala, Jogja, Magelang, terus kemarin terakhir Semeru. Jadi emang kami hadir, saya niat maju atas dasar dari dorongan juga sama sahabat-sahabat, saudara-saudara yang selaku penggiat sosial. Sosialisasi saya kebetulan ingat juga saya di Batam TV ini, saya kebetulan juga lama di marketing, jadi sering dulu acara Yamaha Leo di sini. Pada saat dulu Bang Adi, jadi sering kami berkolaborasi sama Batam TV agenda-agenda di masyarakat juga. Artinya sudah banyak juga ya, Bang. Mungkin dari yang sudah disisihkan untuk modal nantinya pencalekan gitu ya. Ada dari modal itu ada nggak sih disisihin untuk serangan fajar? Sama siapa nih pertanyaan? Coba Bang Udin dulu deh. Ke saya. Oke, jadi saya nggak ngerti saya apa itu serangan fajar gitu. Karena apa? Saya mungkin boleh dicek ya. Saya misalnya sampai hari ini, detik ini, saya gajian itu sepertinya ya, itu ada potong dari gaji, itu langsung saya salurkan. Dan itu bukan berjalan hanya mau nyalek ini selama saya duduk loh. Ya, contoh misalnya, ya saya sih nggak enak sih nyampaikan di sini, tapi saya nggak usah sebut nama. Yang pasti saya ada buat sumbangan misalnya ke gereja, ke masjid, ya, kemudian kepada orang-orang yang kurang mampu, itu tetap setiap bulan loh. Nah kemudian juga saya ada bikin program, misalnya seperti, ya boleh dicek nanti di Facebook saya ya, itu saya ada bikin seperti senam kesehatan, senam jumba untuk ibu-ibu gratis, itu sudah berjalan 5 tahun loh. Ya, artinya ibu-ibu itu memang ikut senam, kemudian mereka itu nggak bayar gitu loh. Tapi instruktur itu kan harus dibayar. Nah itulah yang saya lakukan, artinya 5 tahun saya kontrak kerjasama dengan instruktur tersebut. Saya bisa buktikan itu sampai kepada hari Sabtu nanti masih berjalan gitu. Ya, di samping itu juga misalnya saya juga ada buat misalnya untuk jajanan pasar. Jadi ada beberapa penjual kue, ya kue pancung atau jajanan pasar lah, ya baik itu bubur. Saya ada bikin itu untuk 2 kali seminggu. Jadi dia hari Jumat, Jumat Barokah, hari Minggu, Minggu Berkat. Itu gratis saya bikin. Jadi tahunya itu penjual itu, mas itu sama ibu itu datang ke saya itu sekali sebulan ngambil uangnya saja gitu. Dan itu semua saya alokasikan dari gaji. Ya. Nah jadi kalau ditanya misalnya ada nggak serangan fajar, saya bisa katakan saya nggak paham apa itu serangan fajar. Karena memang biasanya sih, ya saya lihat kita nggak inilah ya,
Artinya banyak juga mungkin, apalagi caleg-caleg yang baru ini mungkin dengan berpikir pintas, saya dengan menganggarkan uang sekian gitu ya. Bahkan saya ada dengar tuh yang ngomong, caleg baru ya, yang baru nyalek, saya sudah siapkan 2 miliar dia bilang. Ini bukan masalah uang, ya, bukan masalah uang. Makanya saya mungkin bisa lihat nanti di bagaimana saya punya spanduk saya atau baliho saya, itu jelas saya paparkan di sana. Jangan Anda mau menjual hak suara Anda dengan uang yang recehan seperti ini gitu. Itu jelas, dan itu setiap periode saya buat gitu. Jadi alangkah naibnya kalau saya misalnya sudah membuat seperti itu, berani lagi saya melakukan serangan pajak. Itu tidak akan saya lakukan gitu. Dan kalau memang saya hanya karena saya tidak membeli suara, saya tidak duduk, apa boleh buat? Memang itulah mungkin hasilnya ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, saya sudah 3 periode memang dengan program yang demikian terus berjalan, ditambah dengan seperti saya sampaikan, saya juga mengadakan pelayanan 6 bulan gratis untuk mobil jenazah ya. Itu sebenarnya besar loh Mbak Fitri, operasionalnya besar. Coba boleh ditanya itu ya, sekali jalan itu ambulan sebenarnya berapa sih biayanya? Itu kalau pakai ambulan rumah sakit minimal 600.000 loh. Kita bisa kasih pelayanan itu gratis selama 15 tahun. Saya aja di Dewan aja belum genap 15 tahun. Ya kan, baru 14 tahun saya di Dewan gitu. Nah itu. Artinya Bang Udin tidak terlalu paham serangan fajar itu apa? Saya nggak paham, saya nggak paham apa itu serangan fajar. Tadi tapi menganalogikan bahwa saya sudah menyediakan 200 miliar, itu berarti bukan serangan fajar termasuk ya? Gimana? Tadi yang Bang Udin sampaikan bahwa mungkin ada juga yang menyiapkan 200 miliar untuk menarik 2 miliar. 2 miliar. Ya itu yang saya katakan tadi, ada juga caleg-caleg yang sekarang ini mungkin berpikiran pintas gitu loh. Ya dia dengan bangganya mengatakan saya sudah siapkan uang 2 miliar untuk gini. Saya tuh masih percaya begini ya, usaha dan doa itu pasti memberikan satu hasil ya. Dan dari berapa tadi Pak? 733. 733. 733. Bayangin 733 yang bertarung itu, yang diambil itu 50. Apalagi dapil saya sekarang ini termasuk dapil neraka. Betul dikurangi ya, lagi kursinya ya Pak. Dapil Bapak dikurangi kursinya kan jadi 7. Benar. Kursinya dikurangi. Kita yang sekarang ini saja yang belum sampai hari hanya untuk berkompetisi, bertarung, itu sudah pasti harus gugur satu gitu. Oke. Ya, jadi dapil kami itu dapil neraka, tapi kita tetap optimis deh. Ya, tetap optimis. Siap. Ko Jelvin mungkin atau mungkin Ko Jelvin juga tidak memahami serangan fajar itu apa? Kalau serangan fajar ya, lebih dapat dikatakan itu money politik ya maksudnya ya. Kalau saya diajarkan kos politik itu harus, tapi jangan pernah lakukan money politik. Karena kenapa? Kalau kamu melakukan money politik, otomatis kamu tersandra walaupun kamu terpilih. Otomatis kamu tidak bisa vokal, tidak bisa menyuarakan aspirasi yang mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu yang saya ajarkan. Yang saya siapkan dana pun bahkan mungkin sekitar 200 juta. Itu pun saya diajarkan, kalau uang ini kamu gunakan, ya kan, cukup gunakan untuk sosialisasi. Contohnya apa? Spanduk, baliho, stiker, kartu nama. Nah, itu hal-hal yang wajib. Orang tua saya bilang, mungkin saya sebagai anak muda pikirnya itu cara-cara kuno. Tapi dengan cara-cara kuno inilah kita bisa dikenal sama orang. Kita harus rajin. Contoh, kita pasang spanduk di perumahan. Orang lihat, siapa sih ini? Mungkin kesan pertamanya itu, ini pasti dia mau caleg. Nah, tapi mungkin dia lihat di sampingnya, oh ada foto ayah saya. Oh ini anak Palika ini. Ini mungkin lebih garang nih, kan gitu. Mungkin juga dia pikir, ini mentang-mentang dia anak Palika lah. Ya kan? Nah, tapi itu nggak apa-apa. Itu hal-hal yang bisa membuat orang mengenal saya dulu. Nah, itu kos yang wajib saya keluarkan. Karena kalau saya kos politik saya tidak punya, gimana saya mau maju? Gimana orang mau kenal? Saya mungkin ngopi sama sahabat-sahabat saya aja itu sudah menggunakan dana. Betul kan? Nah, masa kita meminta dukungan orang, kita ngopi sama orang aja mungkin secangkir kopi aja kita tidak bisa bayar. Itu kos-kos itulah yang saya maksud, yang saya siapkan. Tapi selalu saya diajarkan, dipesan, jangan pernah money politik. Karena kalau kamu masuk ke dalam, kamu otomatis tersandra. Oke, siap. Terima kasih Ko Jelvin. Mas Fitrianto. Siap. Kalau saya sih sebagai pemula ya, pemula setuju seperti yang disampaikan
Pak Udin tuh, Jelvin tuh, bahwasanya itu kalau bisa dihindarin. Ya. Jadi sering saya juga menyampaikan pemaparan kepada saudara-saudara bahwasanya saya ini pengen langsung berbuat. Gitu. Apabila hal itu juga wajib saya lakukan, otomatis begitu diijabahin duduk, saya harus membalikan modal dulu. Nah, jadi kalau seumpama emang kita tidak melakukan itu, otomatis kita begitu dijabahi, dilantik, kita sudah bisa berbuat untuk masyarakat tentunya. Terus terang ya berkaitan dengan kos tadi, karena emang saya atas dorongan dari GGNU dan sahabat-sahabat paguyuban ya alhamdulillah dari sahabat-sahabat juga ada nih yang kadang membantu, oh ini punya bisnis baliho, oke dipakai baliho saya gitu kan, oh mau cetak ini ada yang bantu. Saya cukup bersyukur karena ternyata saudara-saudara saya luar biasa mendorong saya, bukan sekedar dari dorongan pembicaraan atau action di lapangan, ternyata materi juga dilakukan. Itu salah satu tambah semangat saya. Saya juga bertanya kepada saudara-saudara itu, kenapa sih amal saya kok seperti itu? Ternyata emang beliau sudah memahami saya selama ini, karena emang saya aktif di organisasi sosial. Dan ingat Mbak Putri, saya aktif di organisasi sosial 20 tahun, itu dulu tidak ada kepikiran saya mau masuk partai sebenarnya, cuman atas dasar di akhir-akhir ini didorong, saya dari paguyuban kabupaten kota, tingkat provinsi, dan saya di NU juga, ya didorong ya bismillah. Mudah-mudahan semua punya prinsip hidup kita kalau bermanfaat untuk orang banyak kan lebih berkah. Oke. Seperti itu. Ya. Pak Bosar, artinya kita sepakat ini 3 bacalek memang sudah tidak sama sekali melakukan serangan fajar ataupun berniat untuk itu ya? Ya, seharusnya seperti itu. Dari yang disampaikan tadi. Ya, saya sepakat. Sepakat. Oke, mungkin sebelum break saya ingin menanyakan satu pertanyaan, dijawab singkat oleh bakal calon legislatif. Selain modal materi, juga harus ada modal sosial. Seberapa tenar sih masing-masing ini di masyarakat? Mungkin dari Ko Jelvin dulu deh, secara singkat nih kok. Kalau tenar ya, kalau saya pasti satu label yang tidak mungkin lepas, anaknya Pak Likai. Oke. Karena pasti orang pasti mengklaim, mencap dia karena dia anak Pak Likai. Dia maju itu pasti dia mulus. Orang banyak yang berpikir seperti itu, banyak juga yang sampaikan ke saya begitu. Tapi menurut saya itu ada sisi positif dan juga ada tuntutan untuk saya. Karena kenapa? Karena saya punya orang tua yang sudah begitu vokal, saya harus sama. Standar saya sudah sampai di situ. Saya harus sama dengan beliau. Bahkan saya seringkali dipesan, kamu harus lebih hebat dari papa kamu. Karena gimana pun dari segi pendidikan, ayah saya sering bilang, kamu lebih tinggi dari papa. Jadi kamu harus bisa lebih vokal, lebih hebat lagi dari orang tua kamu. Artinya keterangan orang tua berpengaruh sekali ya? Berpengaruh sekali. Oke. Bang Udin, mungkin meskipun kayaknya Bang Udin ini udah tenar banget kayaknya, tapi saya ingin masih mendengar seberapa tenar sih Bang Udin di masyarakat? Jadi kalau masalah ketenaran ini kan ya normatif lah saya rasa ya, apalagi kami ini yang duduk di lembaga legislatif yang di DPRD sekarang. Artinya apa? Kami ini kalau nggak bersuara itu ya nggak usah masuk ke lembaga itu, karena kita itu memang kan menyerap aspirasi masyarakat, menyuarakan dan merealisasikan gitu, kan itu. Nah jadi kalau kasarnya saya bilang singkatnya itu anggota DPRD itu digaji ya untuk ngomong, gitu loh. Kalau nggak bisa ngomong ya udah nggak usah di dewan lah, ya. Itu saya rasa. Jadi kalau misalnya kami seberapa tenar gitu, ya mungkin media juga tahu lah, ya media juga tahu. Seperti saya bilang tadi, memang nggak semua sih hal yang positif ya. Kadang hal-hal yang misalnya ini ada juga yang dibalik tirai, saya bilang ya, yang mungkin masyarakat nggak tahu. Bagaimana kami sama kami nih, sesama anggota dewan itu harus bersih tegang, suara besar, bahkan ada yang sampai pukul meja misalnya di dalam menyampaikan suara masyarakat tadi, memperjuangkan aspirasi masyarakat tadi gitu loh. Contoh misalnya, ketika dengan anggaran terbatas nih, ya kita sudah janji nih nanti kami akan bangun ini Pak pada saat reses.
Nah itu kita kawal, kita perjuangkan. Tak taunya kita defisit Pak. Nah ini di sini. Ada yang dipotong, ini dipotong. Disitulah yang membuat kita sama kita itu harus betul-betul memperjuangkan itu. Bagaimana itu goal gitu. Artinya ketenaran Bang Udin sudah dibuktikan dengan 3 periodenya menjadi wakil rakyat. Betul. Mas Fitrianto. Oke, Mbak Putri, tentunya kalau saya beda ya sama Pak Udin yang backgroundnya emang pengusaha nih. Sudah 3 periode Bang Kelvin dari ayahnya. Ya kalau saya emang selama ini saya hidup di lapangan, cari makannya di lapangan. Jadi dulu saya sopir angkot, bengkong muka kuning dari plat hitam. Berikutnya saya kerja di Yamaha dari 2004 sampai 2022. Berikutnya saya aktif di Paguyuban ya. Dulu saya ketua Paguyuban Magelang, sekarang penasihat Paguyuban Magelang. Saya aktif di Punggowo. Terus sekarang naik tingkat provinsi ya, organisasi sosial kemasyarakatan yang wakil ketua Paguyuban Jawa Tengah Batam. Dan tentunya bicara Paguyuban, tadi sudah saya sampaikan, kami melakukan bukan atas dasar kesukuan. Jadi kami juga melakukan musibah mana, daerah mana yang tertimpa musibah, kami juga gerak atas dasar kita ini makhluk sosial. Seperti itu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia.
Pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Saya ingin ke Bang Bosar. Bang, untuk satu kursi di Dapil Batam itu harus mengumpulkan berapa suara rata-rata? Ya, kalau prinsip daripada satu caleg itu harus mengumpulkan suara, sebenarnya kembali daripada prinsip dari penyusunan dapil tersebut, seperti itu ya. Kita ketahui bahwa untuk pemilihan DPRD Kota Batam itu terdiri dari 6 dapil, ya. Itu Batam 1 12 kursi, ya. Terus Batam 2 itu 7 kursi, itu yang disampaikan Bang Udin tadi. Berkurang satu kursinya dari 8 ya. Dari 8. Lalu Batam 3 itu ada 9 kursi, Batam 4 itu ada 9 kursi juga, Sagulung ya. Lalu Batam 5 itu Batu Haji ya, itu ada 6 kursi. Lalu Dapil 6 itu ada 7 kursi, jadi totalnya 50 kursi. Jadi prinsipnya itu yang pertama sesuai dengan PKPU 6 tahun 2022 itu dalam penyusunan dapil dan jumlah kursi itu harus menganut prinsip yang pertama kesinambungan. Yes. Artinya pembangunan itu yang ada di dapil tersebut harus berkesinambungan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kesamaan nilai suara. Artinya contohnya kecamatan A itu kepulauan, kecamatan B-nya itu daratan, itu kan tidak sama nilai suaranya begitu. Dan nanti akan berpengaruh kepada bacalek yang akan naik di situ begitu, mewakili suara-suara yang ada di dapil tersebut seperti itu. Itu juga dalam prinsip penentuan dapil itu salah satunya. Lalu integritas wilayah juga harus jelas batas wilayahnya kecamatan, gabungan antar kecamatan seperti itu ya. Lalu proporsional, jadi disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Itulah tadi kenapa di Batam 2 itu terjadi pengurangan kursinya itu karena juga berpengaruh dari jumlah penduduknya. Ternyata situ penduduk Bengkong itu banyak yang sudah berkurang begitu dan pindah ke Sungai Beduk kayaknya. Ke Punggur jadi, dengan Nongsa kan? Iya, jadi akhirnya bertambah di dapil situ ya. Dapil 3 ya, dapil 3 tersebut bertambah jumlah kursinya seperti itu. Jadi inilah salah satu prinsip-prinsipnya. Lalu ada kohesivitas. Ya, jadi ini adalah prinsip daripada penyusunan dapil tersebut. Lalu kalau ditanya berapa harus diraup oleh salah satu calon untuk bisa menang, ini tergantung dari jumlah suara yang didapatkan. Karena dalam penentuan suara terbanyak ini kan kita menggunakan proporsional terbuka. Ya, artinya siapa yang paling banyak suaranya, dia yang akan menduduki kursi tersebut. Contohnya di Batam Kota itu ada 12 kursi. Ya nanti metodenya itu menggunakan Sainte Lague. Yang pertama suaranya itu dibagi 1, lalu pembagian berikutnya dibagi 3, pembagian berikutnya dibagi 5, dibagi 7, hitungan ganjil. Nah, seperti itu. Jadi pembagian pertama siapa suara terbanyak itu yang mendapatkan kursi nomor 1, contohnya 12. Kita urutkan lagi, dibagi lagi dibagi 3 lagi. Siapa yang paling tinggi lagi? Nah, itu yang mendapatkan kursinya seperti itu. Itulah untuk memperoleh kursi tadi begitu. Kalau ditanya berapa jumlahnya ini tidak bisa dipastikan, tergantung dari perolehan suara di dapil tersebut, jumlah suaranya seperti itu. Oke. Tapi proses penghitungan suara nanti jenjangnya seperti apa, Bang? Ya, untuk PKPU terkait dengan perhitungan surat suara di TPS dan rekapitulasi itu memang belum keluar ya, masih dalam bentuk draft. Itu prosesnya sama seperti dengan pemilu 2019 yang lalu, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7. Dari TPS, lalu rekapitulasi tingkat kecamatan, dari kecamatan baru ke kota. Kalau di 2014 ya 14 atau berapa itu? 2014 itu di PPS dulu. Ya, baru ke kecamatan. Nah, begitu. Ya, ini dari TPS langsung ke kecamatan. Ya. Baru ke tingkat kota, provinsi dan RI seperti itu.
Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin Iya. saya ingin memberikan closing statement, waktunya untuk closing statement. 1 menit singkat, padat, dan jelas. Mungkin dimulai dari Bang Udin dulu deh. Saya terus ya. Saya mengajaklah kepada masyarakat Kota Batam ya untuk dapat menggunakan hak suaranya, jangan sampai golput, tetap harus optimis. Dan pesan saya begini, gunakan hati dan pikiran Anda di dalam menentukan pilihan sebelum pilihan itu kelak membebani hati dan pikiran Anda. Artinya tegas saya katakan, jangan mau menjual hak suara Anda dengan uang recehan. Demikian dari saya. Oke, mungkin dilanjut ke Jalfit. Kalau untuk saya pesan closing statement ya, jangan sampai golput, gunakan hak suara pilihnya di pesta demokrasi pemilu 2024. Terus jangan sampai hak suara kita dinilai dengan uang yang tak seberapa, tinggal dibagikan saja per tahunnya itu harga diri kita cuma berapa. Jadi jangan sampai ada lakukan money politik, gunakan hak suara pilihnya, pilihlah dewan yang bisa bekerja, bisa menyuarakan, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Oke, Mas Fitrianto. Oke, kalau saya ya hampir sama lah ya, hampir sama. Hindari money politik, perjuangkan orang-orang baik yang punya niat baik tentunya buat masyarakat Batam, dan hindarin golput, silahkan pilih sesuai hati nurani ya, hati nurani masing-masing, dan jangan lupa masih bisa untuk mendaftar ya, mendaftar apabila belum terdaftar. Nah, ini buat masyarakat Batam bukan berarti tidak bisa noblos, ini masih ada jenjang waktu ya, jenjang waktu yang sampai tanggal 14 ya Bang, kalau nggak salah ya, 14 Januari kalau nggak salah. Ini untuk masyarakat masih bisa, apabila KTP kampung masih segera bisa diurus ke kecamatan tentunya. Oke, kita tutup dengan closing statement dari Bang Bosar, silahkan. Baik, pemirsa Batam TV, kita sudah 12 kali pemilu dari tahun 1955, dan pemilu 2024 nanti itu pemilu yang ke-13 kalinya. Tentunya banyak pelajaran yang kita ambil dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita berharap bahwa pemilu 2024 nanti pemilu yang berjalan damai, lancar, dan demokratis ya. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa pemilu 2024 itu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, yang dimana 14 Februari itu terkenal dengan Hari Valentine Day. Kita ganti sekarang menjadi Hari Kasih Suara, yang tadinya Hari Kasih Sayang kita ganti menjadi Hari Kasih Suara. Maka gunakan hak pilihnya, berbondong-bondonglah ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, mengganti Hari Kasih Sayang menjadi Hari Kasih Suara. Karena kasih sayang itu setiap hari, tapi untuk kasih suara itu 5 tahun sekali. Oke, siap. Tapi kalau untuk warga Tionghoa malah Hari Kasih Angpau. Oh, kasih angpau. Hari Imlek kelima. Oke, pemirsa Batam TV, kita semua yakin bahwa masing-masing bakal calon dan nanti menjadi calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik merupakan kader terbaik yang mereka miliki. Terlepas siapa yang dipilih nanti, kita kembalikan kepada hati kita masing-masing. Kita berharap pemilu 2024 menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas, bersuara lantang untuk kesejahteraan masyarakat luas. Saya Putri Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya.
TV, inspirasi Kepri.